Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji MC NEMAR. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ainur Rohmah, NIM 1119662, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 6C. Langsung saja, pengertian uji MC NEMAR. Uji MC NEMAR atau MC NEMAR test digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk nominal atau diskrit atau kategori binari. Misalnya 1 yakni ya dan 0 adalah tidak. Biasanya digunakan untuk rancangan penelitian berbentuk before after. Jadi, hipotesis penelitian merupakan perbandingan antara nilai sebelum dan sesudah ada perlakuan atau treatment. Syarat menggunakan uji MC NEMAR adalah datanya berbentuk skala nominal atau diskrit atau kategori binari, misalnya 1 adalah ya dan 0 adalah tidak. Sebagai panduan untuk menguji signifikansi setiap perubahan, maka data perlu disusun ke dalam tabel kontingensi atau tabel segi 4 2x2 adalah yakni 2 baris, 2 aktris dan 2 kolom seperti berikut ini. Seperti ini, tanda plus dan tanda min sekedar dipakai untuk menandai jawaban yang berbeda, jadi tidak harus yang bersifat positif dan negatif. Kasus-kasus yang menunjukkan perubahan antara jawaban pertama dan kedua muncul dalam sel A dan D. Seseorang dicatat dalam sel A jika berubah dari min plus ke min, dan dicatat dalam sel D jika tidak ada perubahan dari min ke min, dicatat dalam sel C. A plus D adalah jumlah total orang yang berubah dan B plus D jumlah total orang yang tidak berubah. Maka HO adalah 1 atau 2. A plus D berubah dalam satu arah dan merupakan frekuensi yang diharapkan di bawah H. HO pada kedua sel yaitu A dan D. Uji signifikansi hanya berkenaan dengan A dan D jika A yakni banyak kasus yang diobservasi dalam sel A dan D banyak kasus yang diobservasi dalam sel D, serta 1 atau 2A plus D banyak kasus yang diharapkan baik di sel A dan D, maka dapat ditentukan seperti rumus yang tertera ini. Rumus ini kemudian mengalami adanya koreksi kontinuitas yang diberikan oleh Yapes pada tahun 1934, yaitu dengan mengurangi nilai 1. Koreksi kontinuitas itu diberikan karena distribusinya menggunakan distribusi normal. Maka rumus itu berubah menjadi seperti ini, seperti yang di layar ini. Siswa terhadap jurusan atau prodi yang ditawarkan setelah presentasi promosi. Di sini ada tabelnya, ada sebelum ada presentasi promosi, sesudah dilakukan presentasi promosi. Jadi persepsi positif ini ada 10 siswa, persepsi positif ada 18, di mana 8 siswa persepsi positif tetap, 10 siswa persepsi berubah dari negatif ke positif. Selanjutnya persepsi negatif yakni 20 siswa, persepsi negatif 12, di mana 10 siswa persepsi negatif tetap, 2 siswa persepsi berubah dari positif ke negatif. Langsung saja kita coba terapkan ke SPS-nya. Yang pertama kita buka dulu aplikasi SPS-nya. Lalu ada tabel seperti ini. Kemudian untuk kolom name ini diisi sebelum nomor 1 sebelum nomor 2 sesudah. Lalu untuk yang kolom label ini diisi sebelum dilakukan promosi jurusan atau prodi, dan yang nomor 2 diisi sesudah dilakukan promosi jurusan atau prodi. Berikutnya kita klik data view, lalu isikan tabel data A tadi sesuai kolomnya. Kolom sebelum diisi sebelum dan kolom sesudah diisi sesudah. Lanjut
lanjut ke pengolahan data, kita klik analyze, lalu non parametric test, lalu to relate samples. Klik variabel sebelum dilakukan presentasi promosi jurusan atau prodi dan sesudah dilakukan presentasi promosi jurusan atau prodi. Pindahkan ke kotak test file list. Pada kotak test type, karena dalam kasus ini akan diuji dengan menggunakan uji MC NEMAR, maka pilih MC NEMAR sedangkan yang lain diabaikan. Selanjutnya klik OK, maka keluarlah hasil seperti ini. Hasil hipotesisnya HO, tidak terdapat perbedaan perubahan persepsi siswa SMA kelas 3 sebelum dan sesudah diberikan presentasi promosi jurusan atau prodi. Sedangkan HA, terdapat perbedaan perubahan persepsi siswa SMA kelas 3 sebelum dan sesudah diberikan promosi jurusan atau prodi. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara, yakni dengan cara membandingkan nilai Chi-square hitung dengan Chi-square tabel pengujian. Jika Chi-square hitung lebih dari Chi-square tabel, maka HO ditolak. Dan jika Chi-square hitung kurang dari Chi-square tabel, maka HO diterima. Di Chi-square X kuadrat hitung adalah 4,08. Untuk melihat harga Chi-square tabel, maka didasarkan pada derajat kebebasan atau degree of freedom, yakni 1. Jika taraf substansi ditetapkan 0,05 atau 5%, maka harga Chi-square tabel diperoleh 3,381 kuadrat. Berdasarkan hasil Chi-square hitung diperoleh nilai 4,08, berarti nilai Chi-square X kuadrat hitung lebih besar daripada nilai Chi-square tabel, yakni 4,08 lebih besar dari 3,48. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan persepsi siswa SMA kelas 3 sebelum dan sesudah diberikan presentasi promosi jurusan atau prodi. Untuk mempermudah di mana kedudukan Chi-square hitung dan Chi-square tabel, maka perlu dibuat gambar seperti ini. Dalam gambar terlihat bahwa ternyata harga Chi-square hitung lebih besar dari Chi-square tabel, yakni 1,08 lebih besar dari 3,481. Maka gambarnya seperti ini. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan hipotesis HO yang diajukan bahwa terdapat perbedaan siswa SMA kelas 3 sebelum dan sesudah diberikan presentasi promosi jurusan atau prodi ditolak, atau terdapat perbedaan perubahan persepsi siswa SMA kelas 3 sebelum dan sesudah diberikan presentasi promosi jurusan prodi. Artinya presentasi promosi jurusan atau program studi mampu berubah persepsi siswa-siswa. SMA program studi mampu berubah persepsi siswa-siswa kelas 3 terhadap. Sekian dari tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.